Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan di chapter 1 yaitu project game. Nah, setelah Git dibuat, setelah repository dibuat dan diupload, langkah selanjutnya adalah membuat dari project game itu sendiri. Langkah pertama, kita butuhkan Unity. Jalankan dulu Unity Hub-nya nanti tampil seperti ini. Terus sini ada tombol yang harus ditekan yaitu new ya. New nanti muncul kayak gini. Ada 3 yang harus diinput. Nama, lokasi penyimpanan, dan template. Nah, lokasi penyimpanan kita harus berdasar dari folder GitLab yang kemarin dibuat. Jangan taruh di sembarang folder ya. Nanti nggak kedeteksi nanti. Jadi pastikan lokasinya berada di folder GitLab yang sudah dibuat. Ketika ngepull pertama kali itu kan kemarin bukan ngepull, waktu ngeklon pertama kali kan nanti langsung dibuatin tuh foldernya tuh GitLab/Battlecry Island 2D. Nah, folder itu yang dipakai. Select ya, GitLab Battlecry Island 2D. Nah, kalau benar nanti itu ada satu folder yang di hidden ya. Itu folder Git. Kalau ada folder ini berarti memang penyimpanan benar ada Git-nya ya. Jadi kalau kemarin lupa, aduh kasih foldernya bukan GitLab apa ya gitu ya. Nah, jadi perhatikan yang ada folder Git-nya. Oke, kita select. Kita kasih nama. Ini udah ada namanya, tinggal di copy saja. Nah, seperti ini. Template-nya ini ada banyak template, ada 2D, 3D, 3D with extra, PR pakai 2D saja. Dah ya, create. Nggak terlalu sulit ya. Oke, ditunggu. Nah, disinilah peranan prosesor dan SSD ya. Jadi memang kalau untuk menjalankan Unity, apakah speknya harus tinggi? Kalau dibilang tinggi sih ya memang tergantung dari kebutuhan ya masing-masing. Kalau gamenya 3D butuh rendering GPU ya berbasis online juga, ya memang spesifikasinya harus tinggi. Tapi kalau kayak saya ini kan cuma 2D, 2 dimensi, proses pembelajaran. Jadi apakah speknya tinggi atau tidak? Ya, kenapa tidak kita lihat aja. Sambil nunggu loading ya. Nah, spesifikasi yang saya pakai sendiri di sini adalah Windows 10 Pro 64 bit. Sudah tidak ada bacaan aktivasi lagi, berarti saya sudah original ya. Sudah saya beli. Terus saya menggunakan laptop, notebook ya, atau sejenis atau yang orang nama apalah gitu ya. Kalau saya sih bilangnya laptop, ada orang yang bilang notebook. Itu dengan sistem manufakturnya dari Asus. Modelnya X455YA. Bukan Pro Gaming ya, bukan dari Republic of Game, ROG bukan. Prosesornya AMD A8 7410 dengan APU with AMD Radeon R5 grafik. Artinya apa? Artinya saya punya VGA yang integrated, bawaan dari prosesor onboard. Nah, istilah-istilahnya. 4 CPU dengan kecepatan 2,2 GHz sampai dengan 2,5 GHz. RAM-nya 4 GB, jangan kecewa, cuma 4 GB aja ya. Nah, terus apakah laptop yang mungkin orang orang bilang ini laptopnya wah cukup kentang juga ya laptopnya, ini Telo bukan lagi kentang Mas, Telo ya, Ubi. Nah, sebenarnya untuk menjalankan Visual Studio dengan Unity, apa sih poin pentingnya gitu ya? Apa sih poin penting yang harus diperhatikan? Ini masih loading juga ya. Biarin dulu. Poin penting yang perlu dilakukan adalah ngecek prosesornya dulu ya. Prosesornya dulu. Kenapa? Karena kita ini membuat sebuah aplikasi yang berkaitan dengan proses yang namanya rendering dan compiling. Nah, compiling dan rendering ini sebenarnya adalah proses komputasi. Karena dia proses komputasi, maka dibutuhkan sebuah CPU, Central Processing Unit, yang mempunyai kecepatan yang tinggi ya. Jadi tergantung pada kecepatan sebenarnya. Kecepatan dia mengkomputasi. Seberapa tinggi sih prosesor kalian mampu mengkomputasi. Nah, seberapa cepatlah nanti proses compilingnya ya.
Di sini saya sarankan kalau bisa di atas 2. Di atas 2 itu udah recommended minimum dari Visual Studio maupun Unity untuk melakukan proses compiling ya. Jadi kalau bisa dicek lagi laptopnya, PC-nya apakah di atas 2 atau di bawah 2. Nah, kalau di bawah 2 ya mohon maaf harus sabar ya, harus banyak-banyak istighfar. Jadi pasti banyak nge-lag-nya, banyak mungkin juga berpeluang untuk blue screen ya. Jadi kalau di atas 2 aman, apalagi Pak saya pakai Ryzen gimana? Wah Ryzen aman. Kalau udah 2 di atas 3 itu udah aman ya. Tapi kalau 2 masih lah ya, masih rekomendasi minimum. Nah, RAM itu ternyata apakah RAM-nya harus tinggi? Di sini saya bawa di 4 GB RAM nggak terlalu terasa ya. Maksudnya nggak terlalu ngeluh gitu ya, nggak terlalu ngeluh. Bisa lah ya. Itu. Dan yang paling penting itu SSD ya, upgrade SSD-nya. Jangan menggunakan HDD. Kalau pakai HDD ya itu nanti proses loading-nya lama. Karena Unity ini membutuhkan loading ya, loading-nya dia nge-load data-data dari internalnya Unity itu memakan waktu. Nah, kalau hanya menggunakan HDD biasa itu akan terasa. Ya beda lah ya, SSD mempunyai 10 kali lipat kecepatannya daripada HDD biasa. Nah, jadi kalau punya uang, saya pengen buat game. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kumpulkan uang, beli SSD. Nah, seperti itu. Dan lihat prosesornya. Kalau masih di bawah 1,8, kalau bisa di-upgrade, upgrade. Kalau enggak, ya udah, sabar dulu aja. Jadi itu ya. Oke, ini sudah loading. Sekarang kita lihat. Nah, ini tampilan Unity kita. Saya. Kalau kalian beda. Nah, di tampilan Unity, dasar Unity ketika kita membuat game berbasis 2 dimensi, nanti akan dibekali dengan 1 unit kamera. Ya, 1 unit kameranya ada kamera previewnya. Nah, kamera ini maksudnya apa? Nanti ketika di play, maka yang akan tampil di layar gamer atau player, nanti itu adalah yang tertuang di dalam kamera. Nah, begitu. Yang ditampilkan oleh kamera nih loh. Nah, inilah yang nanti akan tampil di layar player. Seperti itu ya, gampangnya ya. Nih, di sini nanti game. Loh kok biru ya? Orang belum dibuat. Gitu. Oke. Nah, di scene ini adalah kanvas utamanya ya. Kanvas utamanya nanti kita buat map di sini, buat karakter di sini, buat resource-resource yang lain juga ada di sini. Ya, ini mirip kalau kita menggunakan kayak Maya 3D Max gitu ya. Ya ini kanvasnya gitu, kanvas. Cuman tampilannya memang lebih sederhana. Kalau Maya tuh kan nanti dibagi 4 bagian. Rada mumet gitu ya. Oke, di sini ada hierarki. Kalau panel ini standar, ini panel nanti kita gunakan untuk objek. Ini ada shortcutnya QWR, nanti gampang lah ini nanti pas jalan bisa kita lihat juga kegunaannya untuk apa. Nah, yang ini ada hierarki. Hierarki ini menampilkan bukan total, tapi scene yang sedang aktif pada saat itu, pada saat ini. Nah, ini kan scene-nya langsung dibuat ini, sampel scene. Nah, scene ini nanti yang akan di-loading di sini. Satu scene memuat objek-objek yang akan dipakai di dalam proses permainan game. Nah, scene bisa mewakili stake, bisa mewakili ya kayak membuat film gitu lah ya, ada scene-nya. Kalau kalian kurang paham nanti bisa cari tahu tentang teori scene itu sendiri apa ya. Kalau saya jelasin nanti malah nggak nyambung. Jadi intinya scene nanti akan memuat game object, akan memuat lebih tepatnya hanya game object sih. Karena main kamera di sini semuanya dianggap semua sebagai game object. Main kamera, lightning, lampu ya. Kalau di 2D nggak ada lampu, lampunya nanti cara buatnya bisa ditambahkan, tapi secara bawaan itu nggak ada. Kalau 3D ada nanti. Bawaannya sudah ada langsung main kamera, lightning itu sudah ada ya. Tapi kalau di 2D hanya diberikan main kamera. Tapi semuanya nanti akan dianggap sebagai game object. Oke, terus ada project, ini hierarki apa namanya? Finder ya, Finder Explorer. Gitu. Jadi tersimpan di aset. Nah, scene ini kalau dibuka berisikan tentang scene. Nanti di sini kita tambahkan resource, kita tambahkan animation, kita tambahkan script, kita tambahkan prefab. Nah, semuanya nanti ada di sini. Terus konsol. Nah, konsol ini dipakai untuk berinteraksi dengan Unity ketika runtime. Karena nanti akan ketahuan errornya apa, nanti akan
tertuang di sini, error, warning, atau mungkin pesan-pesan yang ingin kita lihat. Animation, nih animation nggak asing ya dengan tampilan kayak gini kalau kalian memang di bidang animasi ya. Ini kan seperti tempat untuk memasukkan keyframe, untuk menginsert keyframe ya di sini ya. Ya intinya ini untuk membuat animasi, menjadi klip. Nanti akan kita pakai ini. Terus ada tile palette, ini juga untuk membuat map. Tile palette itu ada di Windows sini ya, 2D. Ini palet tahu ya, palet ya, papan cat itu loh, papan untuk ngasih warna misalnya merah biru ya. Kalau kalian berasal dari orang seni mesti tahu palet itu apa. Oke. Nah, di sini ada inspektor. Inspektornya apa? Klik aja satu objek. Nah, nampil di sini inspektornya. Jadi isinya tuh bisa transform posisi objek itu di mana. Kalau dia kamera nih ada bawaan kamera, tapi kalau dia game objek biasa paling nanti ada ya collider bisa masuk di situ, rigid bisa masuk di situ, sama script nanti juga ada di sini ya, di inspektor. Nah, di sini sendiri juga ada nanti kita pakai tampilan game juga ini ya, secara default ada tampilan game nama Asset Store. Asset Store terhubung dengan internet. Jadi kalau koneksinya offline, Unity harus ke online tidak, Unity offline bisa ya, Unity bisa bekerja secara offline. Asset Store ini ya mirip-mirip Play Store lah ya, tempat dimana kamu menemukan aset. Jadi kalau pengen buat game nggak punya aset, ya jangan berkecil hati. Karena Unity sudah menyediakan store sendiri, atau mungkin kamu membuat aset, terus pengen kamu jual, nah bisa taruh di sini ya. Di sini kategorinya banyak sekali, nggak cuman kategorinya cukup banyak ya di sini. Ada 3D, ada 2D, bahkan visual effect juga ada ya. Visual effect juga ada, audio juga ada gitu. Nah, ini. Di sini dari yang paling mahal sampai yang gratis ada. Jadi pengen cari yang gratis ya cari aja di sini ada kok. Seperti itu ya. Asset Store. Oke, project sudah kita bangun. Ini sudah ada ya, sudah ada lengkapi main kamera. Nanti next kita tambahin folder-foldernya. Nanti sini kita upgrade, kita rubah. Langkah terakhir adalah upgrade git-nya. Nah, di git nanti langsung muncul dong tuh project yang kita bangun. Kita kasih nama create game project. Kita stack all. Nama sudah ada, oke, tinggal saya commit. Nah, kalau pas ada internet langsung saja di push ya, jangan nunggu-nunggu, langsung saja di push. Oke, sudah tersimpan. Baik. Selanjutnya kita akan bermain di aset untuk membuat peta. Oke ya, kita akan buat peta nanti map. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.